Ah, bagaimana minggu ini cobaan hidupnya luar biasa? Ada yang dicobai atau ada yang mencobai selama seminggu ini? Karena hanya ada dua kemungkinan, dicobai atau mencobai ya. Karena ada pertanyaan beberapa hari lalu bilang gini, dia bilang begini ke saya, Bu, kenapa jadi orang Kristen tuh terlalu banyak cobaan? Saya bilang gini, nggak usah jadi orang Kristen, jadi orang nggak bertuhan pun banyak cobaan. Saya bilang gitu, jadi tidak usah tunggu jadi Kristen ya untuk dicobai. Nah kalau bicara pencobaan biasanya kapan lalu pelayanan saya ada beberapa, mereka memang janda karena ditinggal mati oleh suaminya. Nah ada satu cerita bagaimana seorang istri, dia sakit, kemudian suaminya memberikan dia semangat. Dokter bilang ini tidak ada harapan bahwa istrinya bisa sembuh gitu. Kemudian istrinya bertanya kepada suaminya, Pak, nanti kalau aku mati, Papa nikah lagi enggak? Gitu. Terus dia bilang, enggak lah, sampai kuburanmu kering lah nanti Papa baru pikir untuk menikah. Ya setelah 6 bulan, 8 bulan, ternyata dia ketemu wanita yang ya bisa dijadikan istri gitu. Kemudian dia berkunjung ke kuburan istrinya, ternyata masih basah, belum kering. Wah, dia bilang kayaknya belum waktunya. Setahun 4 bulan, dia berniat mau menikah lagi, dia datangi kuburan istrinya, kok masih basah aja, gak kering-kering kuburannya. Kemudian suatu kali dia bilang, ini sudah 2 tahun, tidak mungkin tidak kering, apalagi selama 2 tahun ini kan musim kering. Ternyata tambah basah, nggak ada musim hujan. Nah waktu dia pulang dari kuburan, ternyata di situ dia ketemu adik iparnya. Dia bilang, kamu ngapain di sini? Loh, soalnya sebelum meninggal dulu kakak saya titip tiap hari tolong disiram ya sekitar 3 sampai 4 galon setiap pagi katanya gitu. Jadi selama 2 tahun itu memang kuburannya nggak kering-kering. Jadi memang itu sudah pesan istrinya ya. Jadi istrinya mencobai suaminya atau memang bagaimana kita tidak tahu ya. Nah, saya punya judul hari ini bahwa cobaan hidup itu jadi cobaan rasa jajan. Di sini yang suka jajan tolong angkat tangan. Kelihatan kok ya dari tubuhnya yang suka jajan siapa. Kalau kurus berarti kebanyakan makan micin jajannya. Kalau gemuk berarti jajannya banyak yang manis-manis Pak ya gitu ya. Nah jadi kalau bicara orang Kristen kita harus tahu ada yang namanya cobaan rasa jajan. Kita bisa melihat ayat ini cobaan rasa jajan itu di Korintus. Ada yang tahu nggak? Tulisannya cobaan rasa jajan. Pasti Anda belum tahu, berarti Anda belum Kristen ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ nanti akan kita lihat bagaimana cobaan itu rasa jajan. Tergantung jajan yang Anda suka. Jajan bermicin kah ya, bergula kah ya. Kita baca sama-sama ya, biar semangat kita 1000 orang ini. Sudah nemu belum? Korintus di perjanjian lama ya. Oke, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat per ayat sebenarnya di dalam ini hanya satu ayat, ternyata banyak makna di dalamnya yang kalau kita baca mungkin sepertinya biasa saja. Mungkin biasanya kalau Anda menguatkan orang yang sedang kesusahan, Anda akan pakai ayat ini. Tetapi apakah Anda tahu ada rahasia yang tersimpan di dalam ayat ini yang harus kita ketahui? Yang pertama, tadi di sana dikatakan bahwa ini bicara pencobaan. Pencobaan yang kita alami hari ini bukan sesuatu yang aneh. Di dalam ayat ini tadi ada pakai nama antropinos. Antropinos tadi kata biasa. Biasa tadi di mana gini? Yang pencobaan-pencobaan biasa. Nah, kata biasa ini dalam bahasa Yunani pakai antropinos. Kenapa antropinos? Itu berasal dari akar kata manusia. Makanya kalau belajar tentang manusia namanya antropologi ya. Jadi antropinos itu berasal dari kata atropos, artinya manusia.
berarti sifatnya ini manusiawi. Jadi kalau sudah dipakai ayat firman Allah antropos, berarti apapun yang kita lalui sudah pasti dialami oleh manusia dan manusiawi. Artinya gini, kalau keledai, Anda tahu keledai, kalau ditaruh barang seberat apapun dia nggak komplain. Tapi kalau kuda Anda taruh barang melebihi, itu dia bisa tendang. Kalau keledai seberat apapun dia tetap sampai keduduk pun dia nggak komplain. Nah, karena itu melebihi kekuatannya. Tetapi kalau memakai kata antropos tadi, ini berarti sudah sangat manusiawi. Ayat ini menyatakan bahwa apa yang Tuhan luaskan terjadi itu memang harus dilalui oleh manusia dan tidak akan melebihi kemanusiaan. Artinya tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan sudah tahu batas kemampuan kita. Kalau Anda punya anak, kalau anak umur 4 tahun apa disuruh angkat galon, Pak? Yang isinya berapa liter itu? 19? Kira-kira kalau punya anak remaja umurnya 18 sama 4 tahun yang disuruh angkat galon siapa? Yang remaja toh, enggak mungkin anak 4 tahun dia gelundung malah ketimpa ketimpa galon. Jadi sebagai orang tua saja kita tahu siapa yang kita suruh, atau ibu-ibu yang Anda suruh bisa goreng telur ceplok anak 3 tahun atau anak 13 tahun. Pasti 13 tahun tuh, dia bisa menyalakan kompor. Anak 3 tahun, nanti dia pikir kompor itu lilin, ditiup-tiup. Loh, ada sebuah kejadian, akhirnya kan anaknya waktu saya pelayan di Padang, jadi mukanya kebakar. Dia itu nyalain kompor. Tapi waktu itu kan bukan kompor listrik, kompor apa namanya yang ada tali itu yang pakai minyak tanah. Ya. Jadi kalau tidak terlalu diputar ke bawah, dia tidak mati, masih ada nyala. Anaknya nyalain, ditiup-tiup, meleduk, bakar mukanya. Nah, jadi kita sebagai orang tua saja tahu kemampuan kita sampai di mana, kemampuan anak kita. Begitu pula dengan Tuhan dengan memakai kata antropos ini tadi. Tetapi kalau ayat ini sudah bilang ini memang manusiawi, ini sudah pas dengan kekuatan manusia. Apa yang membuat kita merasa itu berat? Anda bisa tahu apa yang membuat itu merasa berat? Iblis. Iblis itu bilang, kamu jadi Kristen aja kok susah hidupnya. Kamu begini kok susah, itu kok susah. Makanya orang yang lebih mendengarkan iblis daripada Roh Kudus, itu dia akan terus merasa cobaan itu seperti mau mati. Tapi kalau orang Kristen, itu saya bilang tadi, cobaan itu seperti rasa jajan. Kadang Anda suka, kadang tidak. Tinggal dilepeh toh. Benar enggak? Apa jajan yang Anda tidak suka? Saya paling tidak suka jajan yang ada pakai wasabi. Jadi ada jajan kerupuk pakai wasabi, saya nggak suka. Atau pakai merica. Kan ada keripik-keripik itu ada kayak cabai-cabai, saya nggak suka. Pasti saya lepeh. Kenapa? Saya nggak suka aja rasanya. Jadi kalau Anda suka jajan itu, makan. Jalani. Kalau Anda nggak suka jajan itu, ya lepeh. Sama seperti itu masalah hidup. Anda nggak suka, ya sudah. Diabaikan masalah itu. Karena terkadang ada masalah yang harus diselesaikan, ada juga yang harus diabaikan. Firman Allah ini mengatakan antropos, artinya itu sudah pas. Tapi yang membuat kita merasa itu tidak pas karena iblis bicara. Iblis bicara ini tidak pas, ini sakit, ini menderita, ini tidak benar. Dari situlah kita punya pemahaman, oh ternyata ini lebih berat dari ini, lebih berat dari itu. Kalau Anda lihat hidup Anda sendiri, Anda merasa itu berat. Coba lihat hidup orang lain, ada yang lebih susah dari Anda. Makanya kan, saya pernah bilang ke satu orang, dia tidak tahu kalau saya keguguran itu lebih dari 6 kali sudah. Tuhan itu tidak adil, saya keguguran padahal ini anak pertama saya 1 kali. Saya senyum-senyum, saya bilang, oke. Tuh, dia ngomong banyak, saya bilang, berapa kali Bu? 1 kali, oke, 1 kali Ibu keguguran di kuret atau langsung gugur spontan? Gugur spontan, oke, ke rumah sakit bayar berapa? Ya 300.000. Bu, saya keguguran 6 kali, sekali kuret saya 20 juta, kalikan aja 6. Yang terakhir mana kayak melahirkan, hampir 32 juta. Karena setiap tahun kan naik harga, saya bilang. Lebih susah saya apa lebih susah Ibu? Ibu spontan, cuma ke dokter bayar 300.000. Saya sebut nama rumah sakitnya ini gitu loh. Rumah sakit kami sama. Tapi Ibu karena spontan hanya dibersihkan biasa, bukan kuret seperti saya. Saya keguguran, bayangkan 6 kali, kalikan itu. Yang pertama 20, kemudian 22. Mau tanya, saya bawa dari rumah. Masih simpen saya.
Masa nih? Nah saya bilang, saya saja yang begini, saya menangis, saya sedih betul, tapi saya tidak komplain sama Tuhan. Ibu baru 1 kali bayar 300.000, komplainnya minta ampun. Ada yang begitu. Kemudian ada orang dia dipecat di PHK. Dia bilang gini, ini kan saya memberi makan keluarga saya, kenapa saya dipecat? Kenapa Tuhan tidak melihat hidup saya? Saya bilang, Pak, Bapak pelihara siapa sih? Ada ibu saya, oke ada ibu, kemudian ada adiknya, adiknya kerja. Terus yang Bapak biayai siapa? Ya ibu saya yang sudah tua, tapi adiknya kerja toh. Pak, ini ada orang, dia kerja di PHK, adiknya itu ada 7, bapaknya tiba-tiba jantungan, mati, bapaknya tukang beca. Akhirnya yang paling tua itu 17 tahun. Jadi sekarang mereka biayai siapa? Ya, anak pertama, anak kedua itu 17 sama 15, mereka harus jadi tukang beca untuk biayai adiknya yang masih sekolah. Mereka berhenti sekolah, mereka tidak jadi SMA, mereka jadi tukang beca untuk biayai adik-adiknya. Bapak ini sudah 30 tahun, masih komplain hidup, Pak, masih bisa kerja, Pak, cari kerja lain. Jadi terkadang kita merasa apa yang kita alami itu lebih sulit dari orang lain. Anda belum melihat hidup orang lain. Sekarang sepatu Anda robek aja, Anda ngomel-ngomel, aduh ini sepatu robek lagi. Ada orang nggak pakai sepatu loh. Saya pernah lihat ya, orang itu sampai kakinya itu sampai apa namanya kalau sudah kebal itu ya, sudah kapalan ya. Nggak pakai. Saya pikir kenapa Bapak itu tidak pakai sepatu atau sandal. Sudah biasa karena memang tidak suka, nggak punya sandal saya. Duh. Jadi Bapak itu pergi kemana-mana nggak pakai sandal, jadi dia lewat, saya di desa mana kepalanya, aspal itu loh, diinjak itu udah ada rasanya. Saya bilang, Pak lagi panas-panasnya 34 derajat ini injak aspal, udah ada rasa sudah ini Bu katanya. Kena pisau pun dia nggak terasa. Kenapa? Karena dari kecil ternyata tidak pernah punya sandal, bahkan tidak sekolah. Kita sandal jepit komplain kurang cakep sandalnya, beli sandal lagi yang lebih ada bunga-bunganya. Hello, nggak usah ada bunga juga, yang penting kita bisa hidup, kita bisa jalan, puji Tuhan. Nah ini yang membuat kita lebih mendengarkan apa kata iblis, bahwa cobaan itu seperti mau mati. Cobaan itu sepertinya Tuhan tidak adil. Yang benar tadi ada antropos. Ini sudah manusiawi, sudah pas dengan kekuatan kita, tidak melebihi. Gini, kalau di sekolah, karena saya sendiri guru, tidak mungkin anak SD dikasih pelajaran ujian seperti anak S1 disuruh bikin skripsi. Pak, Tia suruh bikin skripsi, Pak. Bisa tidak? Kan tidak bisa, nggak usah skripsi lah. Dikasih pelajaran anak SMP kelas 3, membuat misalnya apa comprehension gitu untuk 3 halaman gitu, memahami iklan. Saya tahu pelajaran SMP. Taruh iklan, dia suruh buatlah sebuah narasi apa menurut Anda tentang iklan ini. 3 halaman. Tia langsung stres, dia bilang nggak usah sekolah mungkin. Kenapa? Tidak sesuai dengan usianya. Tuhan juga begitu, dia tahu usia kedewasaan kita. Dia tahu sampai mana kekuatan kita. Jadi apa yang Anda alami hari ini tidak melebihi kekuatan Anda. Masalahnya apa yang membuat Anda merasa Anda tidak mampu? Pertama dengan iblis, kedua Anda memang orangnya tidak mau berpengharapan. Apalagi kalau saya beritahu ya, kalau Anda lihat anak saya dulu tuh tidak bisa, bukan tangga. Jadi ada balok sana sama balok sini dikasih kayak jembatan kayu gitu. Dia ngelewati itu takut. Padahal ya nggak akan jatuh, orang cuma setengah meter juga dipegang, ada pegangan. Dia kayak ketakutan begitu. Lewat aja nak, enggak apa-apa. Jadi saya belain dulu seminggu berapa kali dulu ya. Saya antar dia ke tempat itu, tempat mainan itu, saya bayar, saya masuk hanya untuk supaya dia berani melewati tempat itu. Padahal tempat itu bawah itu kasur-kasur, jadi gak bakal jatuh, tingginya cuma setengah meter. Hanya untuk menyeberang itu dia takut. Tapi saya bilang bisa, pasti bisa, pasti bisa. Akhirnya dia berani. Yang tidak berani seluncuran, sudah keringat dingin sampai begini, bergetar badannya. Malah terus main seluncuran, yang paling tinggi dia pilih. Saya ketakutan. Saya ketakutan, bilang ini anak kok ekstrim amat ya. Jadi dulu kan masih yang kecil-kecil, yang ya jarak-jarak 2 meter. Waktu pas ada tempat yang besar itu, paling ujung saya sampai bilang ke bapaknya, ikut. Jadi Pak Heri ikutan seluncuran. Pegang dia, ini anak nekat. Jadi dia pilih yang paling tinggi. Saya aja nggak berani disuruh tinggi amat. Saya takut gelundung. Nah, tetapi dari situ kita bisa melihat bahwa terkadang memang dari awal kita merasa tidak mampu. Tapi kalau kita dengar apa kata Roh Kudus,
pasti bisa, kita pun pasti mampu. Jadi kita ini seperti anak kecil yang memang dari awal kita merasa bahwa kayaknya nggak bisa. Pasti bisa. Kenapa? Kita punya pengharapan, kita punya Roh Kudus. Harus ada kepercayaan diri menjadi pengikut Kristus. Percaya diri ini bukan hanya sekedar mengatakan bahwa oh saya Kristen. Tapi kalau dibilang jadi Kristen, kaya enggak? Kaya. Tapi jangan berpikir kaya itu punya rumah besar. Kaya itu apa? Anda telan nasi, jadi sehat. Kaya itu apa? Anda masih bisa kerja, Anda nggak bengek. Di sini ada yang bengek enggak? Bengek tahu ya? Bengek tahu ya? Enggak ada dong. Ngomong aja susah. Jadi puji Tuhan, kita ini masih normal. Ada sakitnya kayak saya ada kolesterol ya biasa aja. Pas lagi makanya jangan terlalu banyak makan babi ya. Biar tidak kolesterol dan jeroan. Saya nggak makan jeroan sih. Tapi itu memang ya penyakit yang normal manusia. Makanya jaga makanan. Intinya adalah kita harus percaya diri sebagai orang Kristen. Makanya ada pertanyaan, bis apa yang paling keren? Bisa jadi saya. Ya. Bus apa yang mewah kelihatannya? Buset saya lagi. Saya gitu kan. Wah, luar biasa ngedet. Lagu apa yang sangat enak didengar? Lagu lagi. Yeah. Ras apa yang sangat keren? Rasanya saya lagi deh. Nah, harus percaya diri jadi ke Anda semua. Berkat itu ambil buat Anda semua. Kenapa? Karena kita menyatakan deklarasi. Ingat, deklarasi itu keluar dari mulut kita sendiri. Berhati-hati sebagai orang Kristen. Kita punya Roh Kudus. Apa yang keluar dari mulut Anda adalah sebuah deklarasi. Ketika Anda katakan, aduh gak bisa ini, kurang, gitu. Itu didengar sama iblis, itu deklarasi Anda. Ingat, mulut orang beriman berkuasa. Ketika dia menyampaikan sesuatu ada deklarasi. Jadi ketika Anda menyampaikan sesuatu juga kepada anak Anda, itu deklarasi Anda di hadapan Tuhan. Anak pintar, anak hebat, anak sukses. Termasuk Anda punya pekerjaan hebat, pekerjaan sukses. Meskipun belum dilihat dengan mata. Tetapi kenapa? Ada deklarasi. Itu yang penting. Jadi ini yang pertama tadi ya, kita bisa melihat bahwa kata biasa antropos artinya kita bisa melaluinya. Ini namanya jajan masalah. Mau makan, nggak mau lepeh. Kan begitu. Jangan stres. Ada tidak? Misalnya begini. Saya kasih Anda keripik, Anda nggak suka. Terus Anda stres. Aku stres lihat keripik ini. Apa loh? Tinggal makan. Ya toh? Anda aneh nggak kalau orang dikasih keripik, dia nggak mau, tiba-tiba dia stres gara-gara keripik itu? Aneh nggak? Aneh toh? Dan ini. Ya tinggal pilih toh makan. Nggak mau ya sudah tinggal. Aku stres lihat keripik ini. Rasanya aku mau mati lah. Mau tinggal makan, mau dah ya sudah. Kita juga dengan masalah begitu. Anda mau dengan masalah itu ya dikunyah-kunyah masalahnya dihadapi. Anda tidak mau, abaikan. Itu yang harus kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua di ayat ini tadi kita bisa melihat kata setia. Allah selalu memegang kendali atas batas beban kita. Kata setia tadi kita temukan di mana itu? Lihat. Sebab Allah setia. Nah, kata setia ini bukan hanya kata biasa ya. Itu memakai kata pistos. Kata pistos, kata setia ini menunjukkan sebuah penekanan bahwa kita tidak akan menghadapinya sendirian. Berarti waktu kita ada masalah tadi, waktu kita mengangkat beban tadi, kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi sebenarnya itu hanya sekian persen. Mungkin hanya 1%. 99%-nya adalah kesetiaan Allah yang menopang. Makanya jangan so hebat, oh saya ini bisa. Tidak mungkin. Meskipun tadi dikatakan manusiawi, tapi kita mampu melaluinya karena Allah setia. Ada pistos. Makna dari kata pistos ini adalah setia menemani. Berarti saat susah, saat senang ada Tuhan dalam hidup kita. Kebaliknya saat kita senang kita lupakan Tuhan. Ini namanya kurang Dia senang, dia lupa Tuhan. Dia susah baru cari Tuhan. Udah cari Tuhan, ngomel-ngomel sama Tuhan. Jadi makna dari pistos itu setia menemani. Nah, dapat dikatakan juga arti dari pistos ini adalah trustworthy. Trustworthy itu dapat dipercaya.
Dapat dipercaya, kemudian diandalkan. Dapat diandalkan. Bapak misalnya kalau mau kemana-mana, perlu sesuatu, Bapak titip dompet, siapa yang dipercaya Pak? Selain istri. Selain istri. Kadang-kadang istri nggak bisa dipercaya loh Pak. Tadi ada isi 200, tiba-tiba kok tinggal 2000 gitu. Dicurigai ini. Nah, pasti ada orang yang bisa dipercaya kan. Kita di tempat umum, kita punya tas, kita mau ke toilet nggak bisa bawa tas, kita titip siapa? Berarti orang yang bisa dipercaya. Itulah bagaimana Tuhan setia dalam hidup kita. Kemudian tadi diandalkan. Diandalkan, reliable itu adalah tidak ada orang lain yang bisa kita cari selain Dia. Ketika Anda punya masalah hidup, kita kan berdoa sama Tuhan. Tapi satu-satunya yang kita maksudnya yang satu-satunya kita andalkan itu kan Tuhan. Tapi orang terdekat kita pasti ada yang diandalkan. Misalnya, Bapak di rumah, yang Bapak tidak bisa tapi istri bisa, apa Pak? Hampir semua bisa, hebat sekali Bapak. Ngelesin. Nah, misalnya lagi ada anak les datang. Anak les ini minta diajarin sesuatu yang Bapak tidak bisa. Bapak pelangap-pelongo lah. Loh, nah, Bapak pasti cari istri kan? Berarti hanya dia yang tahu itu. Ada hal yang kita tidak tahu, kita pasti andalkan seseorang untuk melakukannya. Saya, mata saya kan operasi sebelah sini, jadi kadang-kadang agak ini. Nah, saya kalau baca obat, tulisan, meskipun sudah pakai kacamata, itu nggak bisa lihat. Kadang-kadang saya suruh Devi atau suami saya juga sekarang mulai ada plus-plus jadi baca. Gak bisa kayak gini. Sampai kemarin dia lihat sesuatu, dia ambil kacamata. Nah, saya sepertinya butuh kacamata baca ini. Jadi saya selalu minta tolong Devi. Kadang-kadang di obat itu kan vitamin itu sudah kecil sekali ya Pak ya. Kita kasih kaca pembesar pun nggak bisa. Saya suruh dia baca. Berarti ada orang yang harus saya cari, yang saya andalkan untuk cari tahu daripada saya mati. Kepala lu apa ya? Saya bilang, ini saya boleh minum nggak? Nanti saya mati, udah expired. Karena ternyata ada beberapa vitamin di rumah itu terakhir tuh tahun 2020. Anda bisa bayangin sudah 6 tahun lalu. Loh, kok masih di sini? Tapi tempatnya utuh, belum dibuka ya karena nyimpen stok gitu kan. Lupa 2020. Jadi ada orang yang kita andalkan. Pistos ini artinya ada orang yang dipercaya, ada yang diandalkan. Ketika tadi ada kata setia, di situ ayat ini menyatakan Allah dapat diandalkan. Dia tempat kita bersandar ketika ada cobaan hidup. Jadi kalau cobaan itu datang, ya sudah tinggal panggil Tuhan, Tuhan aku tidak bisa. Jangan ngomel, aku nggak bisa, ini Tuhan tidak adil loh. Tinggal panggil Tuhan. Dikatakan tadi dia setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya pistos sebenarnya itu makna lain itu penakar. Penakar itu kalau buat kue itu kan ada timbangan ya, timbangan kecil itu kan ditimbang-timbang pas ya. Itu ada penakarnya. Nah biasanya kalau bertani Pak Freddy kalau bertani, Pak Frans, kalau bertani itu kalau mau kasih pupuk ada takarannya nggak Pak? Ada kan? Kalau misalnya tiba-tiba disiram nggak ada takarannya, nggak dicampur, mati kan tanamannya. Saya tahu karena saya pas dulu nggak tahu, saya mencoba-coba bercocok tanam. Jadi dia nggak ngomong berapa gitu. Ya saya kasih satu botol itu ternyata bisa dipakai berkali-kali, hanya boleh satu tutup. Botol aja saya kasih, kok kurang merah. Saya siram, tidak tunggu besok. Dalam waktu 2 jam itu tanaman saya mati. Lulu kok mati? Kelebihan gizi. Nah saya pikir kalau kasih pupuk tanaman itu kan ada yang warnanya merah, agak coklat. Ya kalau dicampur ya tetap harus ada warnanya dong. Nah saya nggak tahu. Ya saya kurang merah, kurang tambah. Oh ya ini sudah agak ada warnanya. Saya siram. Makanya kok mati 2 jam. Saya ternyata hanya boleh 15 ml, itu kan sedikit sekali, kurang dari setengah sendok atau berapa sebenarnya. Waduh, saya nggak tahu kalau segitunya. Nah ini juga pistos ini takaran. Jadi gini, kalau tadi dikatakan Allah setia, Allah itu pistos takaran. Tuhan sudah menakarkan kita ini hadapinya apa. Tadi wanita itu Tuhan tahu dia hanya sanggup keguguran 1 kali. Nah Tuhan tahu saya sanggupnya 6 kali. Mungkin kalau 7 kali saya sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang cukup 6 kali saja. Jadi Tuhan sudah tahu segitu-gitunya. Sudah ditakar. Hari ini hidup Anda masalahnya seperti apa?
Tuhan sudah takar pas di sana. Sakit terkadang memang. Tapi ingat yang tadi, Tuhan itu setia. Berarti apa yang sudah kita lalui hari ini sudah ditakar oleh Tuhan. Pas, tidak melebihi. Nah, saya baru tahu kalau di gym itu ada yang namanya spotter. Jadi bukan coach ya, pelatih. Spotter ini ternyata Anda tahu nggak kalau angkat-angkat besi itu ada orang yang berjaga-jaga pegang. Itu namanya spotter ternyata. Jadi dia yang melihat orang ini bisanya berapa kilo. Dia suruh sekian dulu, dia lihat, oke, ototnya belum sampai bergetar tangannya, dia tambahin lagi. Setelah dia lihat bergetar tangannya, dia tahu takarannya, oh berarti orang ini takarannya sekian kilo. Nah, disitulah dia berjaga-jaga karena kalau orang yang nge-gym ini sudah mulai begini tangannya, dia harus ada di sana menjaga supaya tidak ketimpa orangnya. Itu kerjaan spotter. Nah, dia tahu apa yang pas buat orang ini. Makanya kalau ada orang sok gitu ya di gym, saya bisa sekian. Spotternya melihat sih dia sudah begini kok nambah-nambah, tapi mungkin mau pamer ya. Pasti spotternya larang, tidak boleh. Kan ada kejadian beberapa kali jatuh sampai patah leher, patah hidung. Karena berlebihan. Dia tidak menunggu spotter kasih tahu bahwa kamu bisanya segini. Tuhan pun demikian. Tuhan itu seperti spotter tadi. Dia tahu kemampuan kita. Dia takar, oh si ini sampainya di sini, si ini sampainya di sini. Tapi terkadang iblis bilang, lihat Tuhan jahat. Lihat Tuhan begini, lihat. Karena kenapa? Iblis selalu membisikkan sesuatu yang membuat kita melihat Tuhan jahat. Tuhan tidak adil. Disinilah kita akhirnya tidak mengerti apa artinya pistos tadi, setia. Kalau dikatakan Tuhan setia, Tuhan tidak pernah tidak setia. Manusia bisa ngaku setia, tapi yang nggak tahu di luar. Tapi Tuhan ketika dia berbicara, dia setia, maka dia melakukannya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, bahwa ketika Allah memegang kendali, dia sebagai takar akan masalah kita. Tuhan tahu kita mampunya di mana. Kalau Tuhan sudah tahu kemampuan kita, kita juga harus memahami apa namanya bersabar. Bersabar itu sebuah proses. Bersabar itu sebuah pendewasaan. Bersabar itu menunjukkan kita punya Tuhan. Bersabar itu menunjukkan kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau ada masanya kesabaran Anda hilang, ingatlah sebuah pesan yang mengatakan sabar itu adalah sebagian dari iman. Cuma sebagian. Sebagiannya lagi apa ya sebagiannya lagi? Ngamuk, marah. Bolehkah? Manusia. Benar apa? Pak Dempsey pernah marah? Sering. Apakah itu karena sebagian dari iman sabarnya atau Pak? Hanya sebagian, coba. Sabar adalah sepenuhnya iman, gak ada. Hanya sebagian. Tinggal milih sebagian besarnya apa, sebagian kecilnya atau sebagian kecil sekali. Jadi kalaupun terkadang Anda marah akan sesuatu, Anda kesal akan sesuatu, itu wajar. Jangan juga Anda berpikir bahwa jadi percaya Tuhan ini harus semua sempurna. Tidak. Ada waktunya marah ya marah. Selama marah itu Anda tidak merendahkan orang lain. Selama marah itu Anda tidak menghina orang lain. Karena begini, marah itu boleh mengungkapkan isi hati. Tapi jangan sampai marah itu merendahkan orang lain. Karena luka yang Anda timbulkan di dalam hati orang yang Anda hina itu bisa bertahun-tahun. Makanya selalu analogi pendeta, dia bawa gelas yang sudah dipecahkan, dilem, dikasih solasi, taruh air. Tetap bocor nggak? Bocor. Hati juga begitu, kalau sudah terluka pasti ada bekasnya. Dia sudah mengampuni tapi tidak bisa melupakan. Anda pernah menyakiti seseorang, dia tidak lupakan tapi dia sudah ampuni Anda. Apa maksudnya mengampuni? Dia sudah tidak sakit hati lagi melihat Anda. Tapi dia mengingat apa yang Anda lakukan. Dan saya ketemu orang-orang seperti itu, kalau mereka ini ditanya, kamu kenal si A nggak? Oh itu ya, oh ya kenal, kenapa? Ya itu kan yang pernah Nah dia ingat yang sakit, tapi dia tidak sakit hati lagi. Dia hanya mengingat kejadian itu. Itulah setiap kali dia ingat orang itu, dia hanya ingat hal yang menyakitkan itu. Meskipun terkadang kan kalau kita bicara ya lupakan, nggak bisa. Nah seperti itu juga ketika Anda marah, jangan sampai menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain. Itu bisa melukai dia bertahun-tahun. Makanya kalau kita melihat banyak anak-anak sekarang besar, mereka membawa luka hati yang
Anda tidak tahu dulu ada yang melukai mereka, orang tuanya, bapaknya, ibunya, dan karakter mereka terbentuk seperti itu. Berhati-hati dengan perkataan, makanya termasuk kalau anak-anak belajar, Anda semua bilang, kamu kok beko. Nah itu kata-kata Anda pikir hanya sesaat kan, terus Anda lupa. Anak itu tidak lupa. Kata-kata beko, bodoh, itu dia ingat seterusnya. Kenapa? Berarti dia merasa bahwa dia tidak mampu, dia layak ditekan. Dan itu dia akan terus nanti mengalami hal itu. Jadi berhati-hati ya ketika berkata-kata. Ya, yang ketiga dari ayat ini tadi, kita bisa melihat bahwa solusi sudah disediakan Tuhan ketika Tuhan luaskan masalah itu terjadi. Jadi bersamaan dengan masalah tadi ada solusi. Kita lihat di ayat tadi, di dalam Korintus tadi, apa kata-kata yang mengatakan bahwa ada solusinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan. Nah loh, langsung ada solusinya. Makanya kalau baca ayat jangan setengah-setengah. Karena sebagian dari iman baca ayat juga sebagian. Dari atas aja kok masalah. Ingat di bawahnya apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti ayat ini sebenarnya sudah lengkap. Tuhan menyampaikan, lewat sini ya, lewat cobaan. Tapi jangan takut, aku setia menemani. Kalau ada masalah, don't worry, ada jalan keluar. Intinya, ada kasus, ada permasalahannya, ada solusinya. Selesai. Ayat ini menyelesaikan masalah dalam waktu cepat. Kenapa? Karena ada Allah di dalamnya. Jadi kita bisa melihat di dalam kata jalan keluar itu pakai nama pakai bahasa Yunani ekbasis. Apa artinya ekbasis ini? Jadi kata ini sebenarnya secara harafiah itu kalau Anda lihat mall ada tulisan exit atau tempat lah. Kalau di sini kan mungkin exit Pak cuma satu. Kalau mall itu atau setidaknya plaza selalu ada exit-exitnya banyak. Karena Anda bisa lewat yang timurnya, yang selatan, yang utara. Jadi ada banyak ekbasis di sana, exit jalan keluar. Nah, jalan keluar ini sebenarnya makna dari ekbasis adalah jalan untuk lolos. Kalau tikus lewat, kalau kejar tikus ada lubang gitu ya. Nah, itu ekbasis tuh, jalan dia buat keluar itu. Jalan untuk lolos. Ya, yang punya tikus di rumah Anda harus cari ekbasisnya. Tikus ini di mana ini ya? Nah, itu adalah jalan untuk lolos. Kemudian atau pendaratan yang sukses ketika nyampe di satu tempat. Jadi dulu gini, kalau kapal, zaman dulu kan kalau kemana-mana seperti Paulus, itu kan naik kapal. Nah ketika sampai di daratan, itu namanya ekbasis. Kenapa? Sudah sampai dengan selamat. Jadi jalan, kalau sekarang kan semua pakai navigasi. Ayo. Nah dulu itu untuk nyampe ke satu tempat tidak semudah sekarang. Dulu itu harus ikut arah angin kemana, maka setelah mereka tiba itu namanya ekbasis. Kenapa? Selamat sampai tujuan karena pendaratan yang sukses dari sebuah perjalanan di laut lepas. Kalau sekarang kan laut ada tanda-tandanya, ada kodenya, dan setiap laut itu ada sinyalnya. Dulu enggak ada Pak, di laut lepas ya tinggal cari ini kemana-kemana. Nah setelah tiba ternyata mendarat di tempat, itu disebut ekbasis. Selamat sampai di tempat. Jadi kalau firman Allah pakai kata ekbasis ini, artinya ketika ada masalah kita pasti selamat sampai tujuan. Solusi hidup itu pasti ada, pasti selesai, tidak mungkin tidak selesai. Meskipun kadang ya waktu kita bukan seperti waktunya Tuhan. Saya percaya setiap masalah ada solusinya. Saya sudah mengalami, kalau saya cerita saya capek sudah ceritanya. Banyak hal di mana saya bilang, aduh, saya pengennya tahun ini, tapi ternyata Tuhan tidak mau. Tuhan punya proses. Ternyata setelah menjalani proses itu saya lihat, oh, kalau dipersingkat ternyata saya tidak akan seperti ini. Ternyata kenapa harus sampai seperti ini supaya seperti ini. Akhirnya saya bisa memahami, oh, oke, seperti ini. Saya sempat berpikir ya, kenapa saya tidak pelayanan lebih banyak seperti ini waktu saya umur 20. Waktu umur 20 saya hanya di satu tempat di Padang. Tempat yang sama. Dan waktu itu sempat saya merasa, kok pelayanan itu
tidak menarik ya, tapi saya melakukannya ya karena panggilan, namanya kasih mula-mula. Hanya saja tidak ada yang menurut saya kok greget gitu loh. Nah, saya sempat berpikir kenapa tidak di usia itu, waktu itu saya sudah menginjil di banyak tempat, saya kan bisa bantu banyak gereja, kok bukan waktu itu ya. Tapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Kalau waktu itu mungkin kejadiannya berbeda ya, tapi Tuhan tahu bahwa di usia saya, setelah saya usia 40, 30 berapa ya, pokoknya anak saya ini saya baru mulai pelayanan lagi, kemudian masuk ke penginjilan setelah 4 tahun, 5 tahun mulai. Jadi saya bisa melihat nah, proses itu memang Tuhan luaskan terjadi karena ada maksud Tuhan. Jadi ini adalah ekbasis sebuah perjalanan di laut lepas. Cobaan itu seperti gini. Kadang-kadang kita ini seperti di laut lepas, nggak tahu mau ngapain. Kalau sudah ada masalah itu kan mumet ya. Makanya banyak beberapa orang itu kalau ada masalah dia makan banyak sampai ya semua dimakan, apa yang nggak perlu dimakan, sandal jepit dibumbui pun dimakan ya, saking stresnya. Ada juga nggak makan sampai kurus karena merasa nggak ada jalan keluar. Tetapi ekbasis ini dikatakan dari awal bahwa ketika ada masalah ada jalan keluar. Berarti ini sama seperti ini. Anda tahu bahwa kenapa yang jadi arsitek itu, dia selalu merancang itu namanya jalan keluar, exit. Kalau di beberapa di hotel kan ada selalu evakuasi ya, jalur evakuasi. Itu sudah dipertimbangkan. Nah, kemarin itu saya pas belajar di kuliah untuk kebencanaan ya. Kenapa kok jalur evakuasi? Saya bertanya, apakah jalur evakuasi itu pokoknya sembarang, pokoknya mana yang luas? Oh, salah. Jadi dilihat posisi gunung dan posisi laut, kemudian posisi yang aman untuk bisa melarikan diri. Jadi nggak sembarang taruh jalan keluar evakuasi itu enggak. Saya pikir ya pokoknya misalnya ini kan ini luas. Kita bilang ini jalan evakuasi. Ternyata di sana itu laut. Nah, yang benar adalah ke arah sini. Karena kalau misalnya ada tsunami, kalau itu daerah laut. Saya pikir itu sembarang. Ketika saya belajar itu, oh ternyata nggak sembarangan juga tulisan-tulisan. Saya pikir jalur evakuasi sembarang, ada sana, ada sini. Yang benar apa enggak? Ternyata tidak sembarangan. Itu ada aturannya. Kemudian exit juga begitu. Kalau apartemen, liftnya tidak jalan atau mati, exitnya kenapa ditaruh di bagian sana, bagian sisa? Saya pikir ya pokoknya sembarang mana ada tanah kosong tinggal buat tangga ininya. Ternyata tidak semudah itu. Ada perhitungannya. Artinya begini, sebelum membangun gedung tinggi, sudah dipersiapkan semua jalan keluar yang tepat. Demikian juga sebelum Tuhan membangun hidup kita, didewasakan dengan banyak cobaan, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya, ekbasis tadi. Jadi kalau hari ini Anda berpikir kok belum selesai ya masalahnya, Anda saja yang tidak sabar. Atau mungkin Anda seperti saya kalau di mall, jalan keluarnya mana? Masih nyari-nyari. Karena belum biasa. Kalau kakak ipar saya datang awal-awal, dia kan selalu nginep di apartemen yang di mall. Setelah masuk mall dia selalu nanya dulu. Aku selalu bingung ini kemana, itunya kemana, ininya kemana. Oh ternyata bisa di sana. Kita bilangin, mau lewat mana dulu? Saya ajarkan ada lewat belakang, lewat samping, lewat sini, lewat sana. Nah, setelah dia berkali-kali nginep di sana, dia lebih hebat sekarang. Bisa lewat situ, bisa lewat sini. Karena dia sudah tahu. Hidup kita juga seperti itu dengan masalah. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita tahu exitnya kok. Kita tahu jalan keluarnya. Awal-awal saya memang juga tersesat dulu di mall, apalagi mall besar. Dan saya paling bingung ketika cari parkiran. Saya pikir tadi 2 apa 3 ya? 3 apa 2 ya? Nah untung Archen ini paling ingat. Sebenarnya. Tadi kita parkir di mana? Terus dia jalan. Dia nggak ngomong, dia jalan, saya ikutin aja. Benar juga. Karena awal-awal memang membingungkan. Apalagi di mall itu kan ada parkir itu A, B, C. Ada B-nya, B berapa lagi. Bingung. Dan apalagi kalau mall yang itu kan panjang. Yang dekat rumah saya itu panjang gitu, jadi bingung sekali. Nah, tetapi karena sudah biasa, saya sekarang tahu exitnya. Ipar saya yang ngadu, yang jarang-jarang ke Surabaya, sekarang malah tahu. Saya kemarin bilang, di sana itu ada yang jual ini. Kok saya aja yang sering kesini nggak tahu? Dia tahu ini di sini. Kepala dia cari apa? Batik. Beli batik dulu. Saya tunjukkan batik yang saya tahu 2-3 tempat.
Ada yang lebih bagus di situ. Di mana? Nyelempit masuk nyelempit. Loh, kok ada batik di sini? Ternyata lebih murah. Dia lebih tahu. Karena dia sudah tahu exitnya, masuk keluarnya gitu. Hidup kita pun seperti itu. Ketika kita tahu bahwa ada masalah, ingat satu ayat ini, ada masalah, ada solusi, ada jalan keluar. Karena ada Tuhan yang menyertai. Ayat ini sudah lengkap, cukup satu aja buat kita yang menguatkan kita bahwa Tuhan itu setia. Dia selalu menjadi jalan keluar. Saya lupa namanya, ada satu terowongan di Eropa, panjang sekali. Nah, gelap, tapi memang dikasih lampu. Saya cuma pernah berpikir ya, kalau misalnya mogok atau ban kempes di tengah-tengah itu, terus dia mau gimana? Nungguin mobil derek untuk jemput bagaimana? Nah, saya ini kan orangnya keponya tinggi. Saya cari di internet. Ternyata setiap terowongan yang panjang itu, yang kelihatan gelap, ada exitnya ternyata. Ada exit untuk mobil, ada exit untuk orang. Jadi kalau orang itu nanti, jadi ada exit itu gini, dia turun dari sana, dia masuk ke sana, dia pencet satu tombol, nanti terbuka di satu tempat untuk keluarkan mobilnya dari terowongan panjang itu. Lewat lagi, jadi supaya tidak mengganggu lalu lintas. Saya bilang, oh, ternyata kok kayak gelap, jadi panjang gitu. Ya saya kan pernah kempes di mana-mana, Pak. Kalau nggak ada tukang ban gimana nyarinya? Ternyata di exit itu sudah ada di sana bengkel-bengkel, tapi tidak di dalam terowongan. Saya bilang, loh, terowongan ini kan ya nggak ada manusia atau di situ. Nungguin derek kan bisa 2 jam, 3 jam. Nah setelah saya kepo melihat, ternyata ada bengkel di dalam terowongan itu. Nanti setelah dia masuk situ dikeluarkan lagi di sana, baru bisa jalan. Jadi selalu ada exit di terowongan itu. Terowongan apa ya namanya? Saya ini kan otaknya kemana-mana. Kalau kempes, kalau apa, gimana caranya? Ada exitnya ternyata. Jadi yang merancangkan terowongan yang panjang itu otaknya juga mikir. Kalau pas yang lewat mobilnya butut, bannya memang agak pas-pasan, kempes lagi apa gitu. Ternyata ada exitnya. Jadi ternyata dinding itu bisa kebuka, cek gitu, baru mobil masuk, ketutup lagi. Nah di situ ada bengkel di dalamnya. Nah saya baru bisa tahu, oh ada jalan keluar. Nah kalau manusia saja bisa berpikir sejauh ini, apalagi Tuhan kita. Jadi hal ini, 3 hal ini yang kita bisa lihat dalam satu ayat ini. Kita punya cobaan, Tuhan kita setia, ada jalan keluar, selesai. Jadi kalau Anda sekarang memikirkan masalah, boleh, manusiawi. Tetapi jangan stres, jangan depresi. Kalau saya stres kadang-kadang hanya gara-gara kalau nulis sesuatu seperti kapan lalu disertasi, kenapa? Kadang-kadang terlalu banyak yang dikerjakan, terlalu banyak yang dipikir, jadi stresnya di otak ini mikirnya yang mana? Sudah ngetik, sudah ada di otak nih, tiba-tiba ingat, besok pelayan gimana, belum siapin ini. Jadi, lupa lagi. Nah kalau stres saya kan di sana gitu ya. Tapi kalau masalah, satu yang kita ingat, ayat ini sangat membantu kita. Jadi kalau ayat ini kembali diulang-ulang dalam hidup Anda, jangan hanya ingat luarnya, ingat kata-kata yang ada di dalamnya. Apa? Antropos artinya manusia, artinya sudah manusia. Kemudian yang kedua apa? Pistos. Pistos ini apa? Setia. Tuhan itu setia. Apapun masalah kita Tuhan ada. Yang ketiga adalah ekbasis. Ekbasis ada jalan keluar. Kalau ada kata ini di dalam firman Allah, Tuhan tidak pernah mengingkari perkataannya. Pasti terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.